Halo guys. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait analisis risiko operasional pada Boeing 787 Dreamliner. Sebelum itu, perkenalkan diri saya, Farasya Ibareh Hanada, dan teman saya. Ilham Agus Saputra. Nama saya Aurelia Hermawan. Saya Muhammad Syedani Hafiz. Dan selamat menyaksikan. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas satu proyek fenomenal dari dunia aviasi, Boeing 787 Dreamliner. Jadi, Boeing bikin gebrakan besar karena kalah bersaing sama Airbus di akhir tahun 90-an. Mereka nggak cuma mau bikin pesawat yang efisien, tapi juga nyaman, ringan, dan bisa terbang jauh tanpa transit. Nah, lahirlah Dreamliner, pesawat yang katanya bakal jadi masa depan penerbangan dunia. Tapi, ambisi besar itu ternyata punya konsekuensi besar juga. Jadi, Boeing memutuskan untuk pakai bahan baru dan sistem produksi global yang rumit banget. Mereka outsource hampir 70% produksinya ke lebih dari 90 mitra dari berbagai negara. Dan dari sinilah semuanya mulai jadi kacau. Nah, dalam video ini kita bakal bahas risiko apa aja yang terjadi, gimana Boeing menanggapinya, dan tentu aja apa yang bisa kita pelajari. Oke, sebelum kita bahas satu-satu, kita pakai pendekatan manajemen risiko yang sistematis. Jadi kita identifikasi dulu nih risikonya, lalu analisis seberapa parah dan sering mereka terjadi. Baru kita cari solusinya. Risiko yang kita hadapi bagi dua, ada internal dan eksternal. Sekarang kita bahas risiko internal dulu ya. Yang pertama ada risiko teknologi dan inovasi. Boeing pakai bahan komposit serat karbon yang belum pernah dipakai sekedar skala besar. Emang sih lebih ringan dan lebih awet, tapi aman gak sih kalau kena petir? Gimana daya tahannya? Itu semua jadi pertanyaan besar dan bikin proses sertifikasi jadi lama. Yang kedua, resiko proses produksi. Mereka pakai sistem just in time, artinya tiap bagian pesawat harus tetap tepat waktu buat langsung dirakit. Tapi kalau satu aja telat, semuanya bisa kedilai. Dan yang bikin makin chaos, mereka gak punya cadangan atau stok backup. Yang ketiga, risiko manajemen tim. Awalnya proyek ini belum punya pengalaman manajemen supply chain global yang kompleks. Jadi ya gak siap kalau ada pemasok yang telat, salah produksi, atau miskomunikasi. Yang keempat, risiko tenaga kerja. Outsourcing besar-besaran bikin karyawan internal khawatir. Akhirnya lebih dari 25.000 pekerja mogok kerja, dan itu bikin proses produksi makin keteteran. Next, kita masuk di resiko eksternal alias yang datang dari pihak luar. Ini juga gak kalah ngerinya. Yang pertama ada risiko pemasok. Boeing percaya penuh ke pemasok global, tapi kenyataannya banyak banget dari mereka yang belum siap. Bahkan ada juga yang ngajak subkontraktor tanpa izin Boeing. Koordinasi antar negara, bahasa dan budaya jadi kendala yang paling besar. Beberapa juga banyak banget yang telat kasih laporan ke sistem Exostar. Jadi Boeing telah tahu bahwa ada masalah di dalamnya. Yang kedua, ada risiko permintaan. Ini yang efek domino dari semuanya, karena produksi molor terus, pelanggan kecewa, apalagi pesawatnya yang ternyata overhype sekitar 8%. Itu bisa mengurangi jarak terbang sampai 15%. Akhirnya, maskapai mulai cancel order atau pilih buat sewa pesawat lain aja. Nah, dari semua risiko ini, kita analisis seberapa sering terjadi dan seberapa besar dampaknya. Dan hasilnya, risiko yang paling tinggi skornya adalah risiko teknologi, karena menyangkut keamanan dan regulasi. Risiko pemasok, karena keterlambatan mereka yang bikin seluruh jadwal itu rusak banget. Nah, risiko-risiko ini jadi prioritas utama buat ditanganin duluan. Oke, sekarang kita evaluasi lebih dalam. Kita pakai skala 1-3 untuk dua kemungkinan. Nah, kemungkinan terjadi dan besarnya dampak. Kita kalikan kedua-duanya untuk dapat skornya. Contohnya, risiko teknologi dan risiko pemasok, yaitu skornya 9, kemungkinan terjadinya 3, dan dampaknya itu 3. Itu sudah masuk ke dalam level kritis. Nah, gimana sih cara Boeing buat merespon semua itu? Yang pertama itu risiko teknologi. Boeing menambah material pendukung untuk mengatasi risiko petir dan memperkuat struktur sayap mereka. Mereka juga pisahkan antara sistem komputer hiburan dan kontrol penerbangan agar susah untuk diretas. Terus kemudian proses produksi. Ratusan teknisi dikirim ke lokasi mitra untuk membantu langsung. Boeing juga redesign sistem sub-assembly supaya nggak terlalu tergantung oleh supplier. Kemudian ada manajer proyek diganti ke Patrick Sanan yang udah expert di bidangnya. Kemudian tenaga kerja, negosiasi antar serikat buruh
menaikkan gajinya sebesar 15% dan batasi outsourcing. Itu bikin mau pekerja kelak. Pemasok, Boeing mengambil alih fasilitas Falk dan kasih dana bantuan ke Spirit Aero supaya produksi tetap berjalan. Nah, kemudian yaitu pelanggan, Boeing kasih pesawat pengganti sementara ke maskapai yang terdampak dan mulai aktif kampanye publik untuk balikin citra merek mereka. Jadi Boeing 787 Dreamliner membuktikan bahwa inovasi besar itu selalu datang membareng risiko yang besar juga. Tapi resiko nggak akan jadi masalah kalau dari awal udah diidentifikasi dan dimanage dengan benar. Nah, di sini juga kita belajar pentingnya manajemen rantai pasok yang kuat, koordinasi yang jelas, dan komunikasi yang sangat-sangat terbuka. Nah, dan juga jangan meremehkan kekuatan tenaga kerja dan pelanggan. Mereka juga bagian dari keberhasilan proyek. Terima Terima kasih kasih sudah menonton. Semoga analisis ini bisa kasih insight buat kalian semua. See you on the top. Silakan.